Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Industri pengolahan kayu di tanah air terus menunjukkan pertumbuhan. Setelah sebelumnya mengalami kontraksi pada triwulan 1 2021, industri furniture telah bangkit dan tumbuh positif sebesar 8,04%. Produktivitas industri pengolahan kayu dalam negeri terus meningkat, menandakan meningkatnya permintaan atau demand pada sektor tersebut. Hal ini berpeluang meningkatkan minat investasi di sektor tersebut. PT Wudon Integra Indonesia melakukan perluasan investasi sebesar Rp255,8 miliar. Investasi ini khususnya untuk pengembangan produk pintu dari kayu. Secara keseluruhan, perusahaan memproduksi barang bangunan dari kayu dan komponen bahan bangunan dari kayu yang meliputi wooden step, pintu kayu, starizer, kusen kayu, list kayu atau architrave, dan plin kayu atau skirting. Produk utama saat ini adalah pintu kayu dengan kapasitas produksi 35.000 set per bulan. Dan ini menjadi catatan saya dan Ibu Gubernur bahwa pada tahun 2023 nanti PT Wudon Integra bisa melakukan produksi 100.000 pintu per bulan. Dari jumlah tersebut, Indonesia berada di deretan eksportir produk-produk furniture besar seperti Cina, Jerman, Polandia, Italia, dan Vietnam. Negara-negara tujuan ekspor terbesar furniture Indonesia tahun 2020 adalah Amerika Serikat, Jepang, Belanda, Belgia, dan Jerman. Pada ekspor produk woodworking, khususnya pintu, tahun 2019 Indonesia juga masih berada pada deretan eksportir terbesar pintu dunia seperti Cina, Kanada, Polandia, Brazil, dan Jerman. Sementara itu dalam upaya menjaga tetap stabilnya demand di dalam negeri, Pemerintah terus memberikan stimulus fiskal dan moneter yang jumlahnya lebih tinggi dari implementasi saat krisis 2008. Menperin menyebut, dalam hal belanja rumah tangga, pandemi mengakibatkan adanya fenomena reorganisasi signifikan belanja rumah tangga akibat pandemi, yaitu peralihan dari hiburan, pariwisata, dan transportasi ke sektor lain seperti produk teknologi dan kebutuhan menata atau renovasi rumah. Pergeseran pola belanja dan peningkatan belanja online akibat pandemi ini semestinya menjadi peluang peningkatan pasar bagi industri furniture dan woodworking seperti yang dilakukan oleh PT Wudon Integra Indonesia. Perusahaan tersebut juga telah melakukan ekspor ke Seribu untuk pintu kayu sejumlah 3 kontainer dengan nilai mencapai 120.000 US dollar. Pada bulan Maret 2021, perusahaan telah mengirimkan sejumlah 35.450 set pintu serta 3.570 set tangga atau BC. Perusahaan tersebut masih berpeluang untuk meningkatkan produksinya. Guna mendorong terus tumbuhnya investasi pada industri furniture di tanah air, Kementerian Perindustrian juga terus memberikan fasilitas kemudahan iklim berusaha, terutama antisipasi penyediaan faktor-faktor produksi utama yaitu bahan baku, modal, dan tenaga kerja. Instrumen-instrumen kebijakan pemerintah dalam rangka mengembangkan industri furniture dan woodworking antara lain, fasilitasi pusat logistik bahan baku, program revitalisasi mesin atau peralatan, fasilitasi politeknik furniture, program pengembangan desain furniture, insentif tax holiday, tax allowance, super reduction tax untuk research and development, dan vokasi, penerapan standar nasional Indonesia, dan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, serta tingkat kandungan dalam negeri. Pada kesempatan tersebut, Menperin juga berharap agar industri furniture dan woodworking terus melakukan inovasi, produk dan teknologi, menerapkan prinsip linear production, eco-efficiency, dan selalu melakukan eksplorasi kekayaan budaya nasional dengan kemasan modern serta mengikuti tren pasar global. Pemerintah berupaya untuk membangkitkan perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain mendorong publik untuk gemar membeli produk buatan Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menyiapkan beragam pelatihan untuk memanfaatkan teknologi digital. Gernas PBI dapat membuka peluang pasar baru bagi UMKM untuk naik kelas secara nasional maupun global. Oleh karena itu, Kominfo memiliki beragam pelatihan lewat program Gerakan Nasional Literasi Digital serta Digital Talent Scholarship bagi 100.000 beasiswa pelatihan non-gelar setiap tahun. Seperti diungkapkan staf khusus Menkominfo, Philip Gombang dalam acara Road to Kilau Digital Permata, Flow Bamora secara virtual dari Kupang, Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu. Philip Gombang mengatakan, beragam pelatihan itu bekerja sama dengan 93 universitas dan politeknik di 34 provinsi dan ditujukan untuk pengembangan kewirausahaan berbasis digital guna mendukung ekonomi digital. Menurut staf khusus Menkominfo, guna meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat agar lebih siap dalam perubahan dan tantangan digital, Kominfo menggunakan pendekatan komprehensif dan mencakup 3 tingkatan kecakapan digital. Yang sama, masyarakat mesti diedukasi untuk memanfaatkan akses internet tersebut secara positif, produktif, ekonomis. Dan
selain literasi digital yang disebutkan tadi, Kominfo juga menyelenggarakan program Digital Talent Scholarship, DTS, bagi 100.000 beasiswa pelatihan non-gelar setiap tahun. Melalui kesempatan ini, tersedia pelatihan penggunaan teknologi digital seperti Big Data, Artificial Intelligence, Cloud Computing, dan Cyber Security. Program ini bekerja sama dengan 93 universitas dan politeknik di 34 provinsi. Saya kira dengan di NTT, termasuk di Kota Kupang ini, beberapa perguruan tinggi ikut terlibat berkolaborasi dalam program besar ini. Lalu ada pula program pelatihan di tingkat lanjut yang disebut Digital Leadership Academy, yang terbuka juga bagi 300 pemangku kebijakan sektor publik dan privat. Karena itu, Kominfo melibatkan startup besar. Hari ini kita bisa berkolaborasi, ada Tokopedia, ada Blibli, dan seterusnya yang sudah berkembang sedemikian rupa menjadi unicorn. Dan kita harapkan di masa yang akan datang, muncul pula startup dari Pulau Bangura. Bukan tidak mungkin, karena kemudahan akses internet secara bertahap mulai terus-menerus dibangun. Philip Gobang menyebutkan, di tingkat menengah, terdapat program Digital Talent Scholarship yang diadakan untuk memberikan pelatihan teknis bagi para angkatan kerja muda, lulusan baru, profesional, dan elemen masyarakat lainnya. Berkaitan dengan ekonomi digital, staf khusus Menkominfo Philip Gobang menyatakan Kominfo berupaya untuk meningkatkan kapabilitas digital di sektor prioritas untuk mendorong produktivitas, pertumbuhan berbasis inovasi. Kominfo melibatkan startup besar yang saat ini bisa berkolaborasi dengan Tokopedia, Blibli.com, dan seterusnya, yang sudah berkembang sedemikian rupa menjadi unicorn, dan diharapkan di masa yang akan datang muncul pula startup dari Pulau Bangura. Tim Erjan Media melaporkan.